kasih pemuda Blessingshot yang sudah menaikkan pujian-pujian yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dilanjutkan dengan pujian gabungan. Bapak-bapak Ibu kami persilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Ya, silakan gabungan.
Tuhan Yesus memberkati. Buka hati. Bagi yang belum terima Yesus, buka hati terima Yesus. Pasti akan merasakan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan Amira habis persembahan. Amira aja ya. Dua. Oke. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan pujian. Dia lahir untuk kami. Siap-siap petugas kolektor, dan setelah ini dilanjutkan dengan pujian solo dari adik kita yang sangat kecil-kecil. Siapakah dia, nanti saudara akan menyaksikannya. Haleluya. Doa. Kita akan bersatu di dalam doa. Nanti Pak Destin akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Ya, kami sangat Tuhan Yesus. bersyukur Tuhan Yesus di malam Natal ini kami kembali berhimpun ya Tuhan untuk merayakan kelahiran-Mu. Engkau datang sebagai terang di dunia ini bagi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan mengumpulkan persembahan ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai rasa syukur kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, setiap rupiah yang kami kumpulkan biarlah Tuhan berkati menjadi ya Tuhan Yesus alat untuk keperluan kerajaan lewat BPS 11 di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati kami, berkati jemaat, bahkan berkatilah juga gereja yang menjadi pengelola. Dalam nama Yesus kami berikan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pujian dari anak sekolah minggu.
suka ya. Ya, nanti sampai besar kayak opa dan oma nyanyi. Udah Tuhan Yesus ya. Diberkati luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita karena cinta. Dia telah datang ke dunia, lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Tetapi kami satu di dalam Kristus. Lewat perayaan Natal bersama-sama di tempat ini, kami semuanya terhibur, kami semuanya bersuka cita, dan kami merasakan kasih Yesuslah yang memberkati kami malam hari ini. Terima kasih, kami sudah diberkati lewat persembahan puji-pujian umat-umat-Mu, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan diberkati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Urapi pendengaran kami, pikiran kami, hati dan roh kami ini untuk diisi oleh firman-Mu. Biarlah sukacita berkati ya sudah hadir malam hari ini. Bahkan juga yang lainnya, Bang Paling juga sudah nyampe ya. Sekalipun tadi hujan, cuaca dipanggil oleh Tuhan ya. Kami orang yang kami kenal aja ada 3 sepupu Valen ataupun ayah daripada Om Simon, bahkan juga teman kami hamba Tuhan GBP yang ada di Tarempa juga dipanggil Tuhan ya. Dimana melalui hamba Tuhan inilah saya bisa diundang khotbah di Tarempa ya. Dan kalau saya ingat perjalanan saya waktu pelayanan di Tarempa, waduh saudaraku ngeri ya. Kalau jantung tidak kuat saudaraku bisa gimana ya? Karena begini, kapalnya itu kan tidak terlalu besar, terus lautnya itu kan laut lepas, jadi airnya itu setengah. Jadi kalau kita itu duduknya di bawah, kan dia ada lantai 2, lantai bawah ya. Kita dapatnya lantai bawah, air itu udah segini kita waktu kita duduk. Nah kalau sudah datang ombak, lebih tinggi lagi, lebih lebih ngeri ya. Sehingga akhirnya waktu itu perjalanan kami ya, waktu katanya di Laut Cina, kapal itu saudara berhenti hampir 1 jam. Berhenti kapalnya karena besarnya ombak. Jadi istilahnya nahkoda ini tidak berani nabrak ombak itu gitu ya. Sehingga akhirnya berhenti. Jadi kami terapung-apung lah selama 1 jam itu di kapal itu ya. Saya gini, Tuhan Yesus. Karena dulu pernah juga ada ibu gembala pelayannya di sana pulang ya. Ibu gembala itu berasal dari Jogja ya atau dari mana. Kapalnya itu saudaraku kayaknya tenggelam, meninggal juga saudaraku ya. Jadi saya teringat
Tuhan masih maulah saya napasnya panjang gitu ya, sehingga akhirnya saudaraku obatnya ada saudaraku. Haleluya. Ya, karena saya lihat kiri kanan saya sudah buta-buta saudaraku. Jadi saya bagaimana ini ya, ngeri ya. Jadi waktu saya saksikan juga, karena Bapak Gembala ini aturannya kami sampai jam 4, nyampainya udah jam 5 lebih. Sehingga Bapak Gembala ini katakan, Pak Sian, kenapa kok sampainya terlambat? Kami terapung-apung 1 jam di laut lepas sana. Ya, jadi nakodanya tidak berani. Oh begitu ya? Iya, ya. Baru saya saksikan juga tentang keadaan ombak yang ada. Ya, pelayan-pelayan Tuhannya, WM-nya katakan, Pak Gembala Siangan, jangan kapok datang ke sini ya. Ya semoga enggak kayak undang lagi juga. Itu kenangan yang sangat mengerikan saudaraku ya. Haleluya. Bapak Gembala ini sudah meninggal pula saudaraku, benar lah ya. Doa kita didengar Tuhan. Haleluya. Ya, setiap perjalanan pasti ada ngeri-ngeri sedapnya ya. Perjalanan saya juga waktu pulang ya, kami habis apa itu namanya, acara sidang raya atau apa dari Jogja, kami main ke Jakarta, pulang dari Jakarta naik pesawat ya. Pesawat kami waktu di apa itu namanya, di atas laut apa itu ya, Sunda kalau tidak salah ya. Tiba-tiba pesawatnya tinggi kali, tiba-tiba nih saudaraku turunnya itu seperti kapal yang jatuh, sehingga benar-benar jantung saya lepas gitu ya. Untuk kembali lagi saudaraku ya. Jadi saya jadi, oh Tuhan Yesus, lemas aku dibikin, tak berani aku lagi. Sampai sekarang tak berani lagi saudaraku naik pesawat aku gara-gara itu. Padahal dulu senang kali aku naik pesawat ya. Pernah kok dulu kami diundang ke Palembang, itu pesawat waktu mendarat, kukiranya udah pecah di pesawat. Darah Yesus gitu ya. Jadi pengalaman kita ini perjalanan ada banyak hal-hal misteri, tapi Tuhan tolong, amin. Sampai hari ini kita sehat, umur panjang. Pasti jemaat juga punya pengalaman lebih ngeri lah dari Om Siahan ya. Baik naik pesawat, Mbak Riki lagi juga bingung pernah ya di Pekanbaru berputar-putar pesawatnya. Aku gitu, oh Tuhan, ya untung gak habis bensinnya Mbak Riki ya. Kalau habis plak gitu ya. Mau kemana lagi dia turun ya? Ya, apa namanya, Bapak Pasaribu juga bilang sering begitu loh. Pesawat itu mau turun di Batam itu nggak bisa. Akhirnya dia berputar-putar dulu pesawat ini lama, baru bisa turun. Sering juga gitu, ya. Jadi artinya begini, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus baik? Setelah pesawat kami yang dari ketinggian itu turun, 2 minggu berikutnya ada pesawat ke Kalimantan, benar jatuh hilang saudaraku. Satu pun gak ada yang dapat penumpangnya, sak puing-puingnya. Entah ditelan siapa ini pesawat sama orang-orangnya saudaraku. Ayo kita cari sama-sama ya saudaraku. Mau saudara cari? Ya nggak mau. Busir aja gak bisa dapat saudaraku ya. Jadi bersyukurlah saudara ya, baik naik darat, naik udara dilindungi Tuhan ya. Kita bisa nikmati tahun 2024 ini dengan kesehatan, umur panjang selama kita mengadakan tours perjalanan ya. Kita dilindungi Tuhan, amin. Nah, mari kita melihat firman Tuhan Yesaya 9. Kita melihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, kata hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Raja Damai. Perikopnya ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, dapat katakan amin. Ayo kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama 2, 3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Katakan Raja Damai. Raja Damai. Ya, silakan duduk ya. Di Alkitab hari ini diceritakan ada Raja Damai, ada Raja Guguk. Siapa di sini marga Raja Guguk? Tidak ada ya, sama-sama raja saudara ya. Tetapi ini ada Raja Damai.
Yesaya sudah membuatkan bahwa dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Hari ini seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Kenapa seorang anak ini lahir untuk kita? Seorang putra telah diberikan untuk kita, ya. Jadi kita yang merayakan Natal malam hari ini, yaitu Bapa berikan kepada kita, yaitu seorang anak dan seorang putra. Amin. Saudara harus menerimanya dengan sukacita. Saudara harus menerimanya dengan damai sejahtera. Dan ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan juga dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan, ya. Satu-satunya adalah bawahnya Yesuslah lambang pemerintahan yang ada di bumi dan yang ada di sorga. Berikutnya adalah, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Katakan penasehat ajaib. Saudaraku, karena ada penasihat ajaiblah saudara dan saya sampai hari ini menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang setia beribadah, anak Tuhan yang mau melakukan seluruh perintah-perintahnya di dalam hidup kita selama tahun 2024 ini. Kalau tidak ada penasihat ajaib itu di dalam diri kita, pasti kita sudah mengundurkan diri. Pasti kita mungkin sudah tawar hati. Pasti kita mungkin sudah tidak mau lagi ikut Yesus maupun beribadah. Tetapi karena setiap tahun kita mendengarkan tentang kabar baik, Yesaya 9 ini ayat 5, sehingga ini terngiang-ngiang di pikiran kita, ya, membara di hati kita dan di roh kita, sehingga penasihat itu selalu menasihat kita. Sekalipun banyak silih berganti persoalan di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, maupun anak-anak kita, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada penasihat ajaib, ya. Mungkin kita manusia terbatas menasihatinya. Kadang kita menasihati masuk kiri keluar kanan. Tetapi kalau firman Roh Kudus, Bapa menasihati seseorang, pasti ada hasilnya, yaitu pertobatan. Pasti ada hasilnya kesetiaan. Pasti ada hasilnya, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Saat memasuki bulan Desember, ya, ada jemaat, ya, mengantarkan perpuluhan, ya. Suami istri, tiba-tiba jemaat ini katakan, oh, kenapa ya teman-teman saya sudah dipanggil naik kapal, kok saya belum? Nah, saudaraku, jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada pertanyaan besar. Baru saya katakan, mungkin ini ujian, ya. Mungkin Tuhan mau lihat dulu lewat tes ini, apakah kita semakin setia ataukah kita mundur. Apakah kita kecewa sama Tuhan atau mengucap syukur. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan akan mengendapi janji-janjinya. Berarti Tuhan tidak kehendaki mungkin kita berlayar, Tuhan kehendaki kita di Batam. Mungkin lewat, ya, kita tidak diajak, kita bisa bersama-sama dengan keluarga, yaitu kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Karena tahun lalu tidak merayakan Natal bersama keluarga, tahun yang lalunya juga. Saudaraku, tiba-tiba bapak ini sedang bekerja, di telepon bos, bahwa dia katakan, ayo ke kapal, kita akan berangkat, ya. Saat dikatakan mau berangkat, dia sampaikan kepada bosnya, bos, kakek saya sedang meninggal, saya harus mengikuti acara duka dan kebumikan. Bosnya baik, saudaraku. Oke, kalau gitu kami berangkat. Nanti seminggu lagi kami sampai, langsung kamu terbang, ya.
Dan yang lebih baiknya lagi Tuhan Yesus, saudaraku, tiketnya dibelikan. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Ya, makanya kita kalau dites Tuhan itu jangan cepat menjerit-jerit. Jangan cepat kita uring-uringan. Kalau anak kecil kan, saya ingat Jeremy itu dulu waktu kecil. Aduh ampun dah, kalau saya ajak ke supermarket lah, ke mall lah, kalau enggak kita turutin yang dia mau, berguling-guling di situ, saudara. Kita cumi pun tambah teriak-teriak dia, saudara. Bukan Jeremy. Jeremy juga pernah mau lompat dari motor lagi, saudara. Semua anak-anak begitu, empat-empatnya. Masa sih aku lupa? Karena harganya mahal kali, dompet ongsian gak ada uang, saudara. Gimana lah aku mau beli? Aku bilang ini, Koko utanglah, kan malu aku. Ternyata siapa itu? Tukang utang gitu kan. Ya gue besok gak mau jirit-jirit dia. Ayo, ku tinggal kau sini naik. Nah di motor mau lompat. Aduh sampai dia lompat, saudaraku. Ayah membunuh anak di motor. Kan ngeri juga masuk riau pos ya. Siapa ini ayahnya? Pasti kalian cari nanti. Cari dulu baca itu sampai orang Besia. Ya, mari ngeri. Ya jadi jemaat ini, saudaraku, dia bersuka cita. Sehingga yang pertama ya, sekalipun sedang berduka, tapi bersuka cita karena bisa Natal bersama-sama kita malam hari ini, yaitu Bang Pale. Tepuk tangan buat Bang Pale. Ya, ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Mungkin kita tahun 2024 ini ada yang dijanji-janjikan, baik bos kita kah siapapun dia, belum ditepati, jangan kecewa. Amin. Jangan marah. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah nanti ke depannya. Ya. Di balik duka, di balik kesedihan ada penghiburan. Amin. Sehingga akhirnya Bang Palen bisa sama-sama kita Natalan. Kalau coba dia kemarin 2 hari yang lalu sudah berangkat, tidak jadi Natalan sama kita. Tidak jadilah dia makan ayam penyet malam ini, saudara. Haleluya. Nanti kita ada makan ayam penyet, saudara. Ya. Jangan takut. Ada di sini suka ayam penyet, saya mesti semua tepuk tangannya, tenang ya. Nanti dibagi. Haleluya. Satu hal adalah bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah perkasa. Katakan perkasa. Ya. Kami pernah ditawari, ayo ikut pria perkasa. Udah perkasa kok, anak aja 4. Bukan itu. Pria sejati. Pria sejati ya, bukan perkasa ya. Hampir sama Pria kesana sejati. itu. Pria sejati. Ya. Jadi ikut pria sejati ini ataupun pria perkasa itu, saudaraku, adalah sama dengan inner healing. Ya. Pengampunan, pemberesan, ada masa-masa lampau ya, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini dikatakan Allah kita Allah perkasa. Amin. Artinya dia kuat. Dia sanggup membela saudara dan saya apapun masa lalu, siapapun yang jahat kepada engkau, jangan takut. Makanya malaikat katakan kepada Maria dan Yusuf, jangan takut Maria dan Yusuf, aku menyertai dan menjaga engkau. Sekalipun nanti Herodes mau membunuh engkau, jangan takut. Amin. Mari kita akan meninggalkan tahun 2024 penuh dengan kenangan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tahun 2024. Kita akan merasakan lagi tahun 2025. Amin. Mungkin kalian anak-anak muda sedang bergumul jodoh. Jodoh kalian 2025 akan dapat. Amin. Ya. Tapi ingat baik-baik ya. Kalau wajah kita laki-laki dan perempuan pas-pasan, karena Alkitab katakan Adam cuma tidur-tidur aja dibikinnya si Hawa, langsung masuknya Tuhan kasih jodohnya. Ya, itu zaman Adam. Zaman now ini kenalan di Facebook. Amin. Saya melihat banyak juga ya kenalan-kenalan melalui Facebook itu dapat istri kah, suami kah, orang-orang luar negeri ya. Ataupun dia hanya pembantu ART bisa dapat pengusaha jadi kaya raya ya dan lain sebagainya ya. Jadi satu hal bahwa
ya, lewat kelahiran seorang putra yang diberikan kepada kita, ya, bahkan juga dikatakan dia penasihat kita, ya, kita harus mau dinasehati sama Roh Kudus, sama malaikat, sama firman-Nya yang didengar. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Bapa kekal. Dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, Dia kekal, Dia Tuhan. Amin. Dia tidak berubah kasihnya. Kalau Dia katakan aku mengasihimu, Dia tetap mengasihimu. Amin. Sekalipun kita tidak mau mengasihi Yesus, mengasihi Bapa, tapi Bapa tetap mengasihi kita. Tetap Dia katakan, anakku kembalilah, anakku pulanglah, rumah Bapa. Kira-kira demikian ya. Karena ini penasihat ajaib. Bersyukur kita malam hari ini dinasihati. Amin. Karena kita anak Tuhan yang baik, supaya lebih baik, lebih sempurna, lebih kudus, dan lebih layak di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan Dia Allah yang perkasa, jangan takut. Ya, saudaraku, saya tahun ini apes mau Natal. Biasanya tanggal-tanggal 20 saya sudah dapat minuman dari caleg ini, caleg itu, caleg ini, caleg itu. Ini caleg satu pun ini untuk mereka pulang. Gak ada yang ngasih aku. Aku bilang ini, awas kau nanti ya, 5 tahun yang akan datang ya. Sudah aku promosikan sama jemaat. Akad tinggal aku gini. Baru gini, Tuhan, mau beli minuman ya aku, jangan sampai aku beli nanti tahu datang 1 kontainer, apa lagi itu gitu ya. Baru sudah Tuhan, ini kan sudah tanggal 23, belum ada titik terang, suara motor nggak ada, suara salon pun tak ada, gitu ya. Ataukah mereka mau ngantar, pintu kutu tutup, akhirnya dibawa pulang lagi. Kira-kira demikian. Praduga tak bersalah. Baru 24 ini tadi, Tuhan, sama aja nggak ada titik terang. Kayaknya kau mengkhawatirkanku. Rupanya tadi sore datang saudaraku. Shalom Mamang. Ya shalom, siapa itu? Ini. Puji Tuhan, minumannya sudah datang. Nanti diminum. Aku begini, maafkanlah aku Tuhan mengkhawatirkan Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih yang sudah bawa minuman hari ini dan besok. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita happy lah tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Jadi saudara, nanti kalau Natalan tempat pengungsian besok sudah ada minuman. Kalau enggak aku kasih sama kalian. Kenapa cuma akuan? Ini mineral biar sehat kita. Padahal karena enggak ada minuman. Haleluya. Amin. Ya, berarti Natalnya jadi. Berarti Raja Damainya datang. Amin. Raja Damainya itu kekal ya. Jadi mari, momen Natal malam hari ini adalah Yesus sudah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia adalah penasihat dalam hidup kita. Dia perkasa membela menolong kita apapun masalah persoalan kita. Dia kekal Raja Damai. Saudara sampai hari ini memiliki damai karena dari Yesus. Amin. Ya. Dari Yesus, bukan dari mana-mana. Dari Yesus. Melalui firman-Nya kah, melalui doa-doa kita, sehingga kita miliki. Sehingga bagaimana juga dikatakan di dalam Matius 2. Ya, mari kita lihat Matius 2 tentang kelahiran Yesus Kristus juga ya. Terima kasih, ini juga berterima kasih buat seluruh jemaat yang sudah berbuat baik selama tahun 2024 ini. Matius 2 ayat 1 dan ayat 2. Orang-orang Majus dari timur yang dapat katakan amin. Ayo kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Nah, ini kita melihat ya.
bagaimana ya sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea ya, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus. Mari kita melihat ya, lewat kelahiran Tuhan Yesus malam hari ini banyak orang datang kepada Yesus. Puji Tuhan ya, banyak orang datang beribadah ya, melihat Yesus yang sudah lahir. Bahkan Herodes juga sebagai raja, dia juga bertanya-tanya ya, di manakah dia ya, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dia juga ingin melihat ya, sehingga di ayat yang ketiga dikatakan juga 2-3 ya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Terkejut, saudara dan saya juga terkejut mendengar kelahiran Tuhan Yesus. Ya, banyak hal-hal yang diceritakan kepada kita. Banyak gempar terjadi sampai Raja Herodes juga terkejut. Sampai Raja Herodes juga takut. Aku ini sudah raja, kok ada lagi lahir raja. Raja dan raja ini menjadi saingan. Ya, makanya dikatakan di ayat yang ke-6, ayat 6 kita baca lagi 2-3 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada pula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, di sini dikatakan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Amin. Ya, lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dialah yang memimpin seluruh dunia ini. Mengapa banyak orang bertobat? Mengapa banyak orang baik? Karena Yesus yang memimpinnya. Amin. Sekalipun lewat kelahirannya ya, banyak yang dia alami ya, dia akan dibunuh, bahkan juga akhirnya dia dewasa dibunuh juga dan akhirnya, tapi firman Tuhan tetap kekal ya, bahwa firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia yang memerintah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga di muka bumi ini ya, banyak yang percaya kepada dia. Lewat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus juga sebagai pemimpin yang mengembalakan umat Israel ya. Apa yang mereka lakukan para gembala? Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka sangat bersukacitalah mereka. Amin. Saat saudara dan saya mendengar tentang kelahiran Yesus, kita bersukacita. Amin. Kemarin Pastor Kang juga khotbah tanggal 15 di tempat ini. Dia katakan, saya salut melihat orang Indonesia. Bulan Agustus saja sudah rapat Natal. Dia katakan. Haleluya. Malah tadi saya ada ketemu teman lagi di Bang Riau. Bagaimana Pak persiapan Natalnya? Apakah ada janji iman? Apakah memang spontan? Januari kami sudah kumpul. Ih, nanti buka tahu jemaat lah. Januari kami apa Pastor kagak mati nanti. Bulan Agustus saja dia sudah hamil, saudara kotir keju. Ya, bukan mendengar Yesus lahir, tapi mendengar. Haleluya. Menghina kalian. Aku pun terkejut mendengar Pastor kami itu ya. Apa salahnya menyekor rapat? Artinya begini, di Korea itu tidak seperti itu. Natal ya Natal gitu ya. Enggak kipo kan.
Nanti kita di mana sudah lewatkan itu. Ayo berikutnya ya, ayat 10 tadi dikatakan bersukacita. Katakan bersukacita. Bersukacita. Apakah saudara bersukacita merayakan Natal 2024 ini? Amin. Amin. Sekalipun belum bersama-sama dengan orang yang kita kasih, kita cintai, tidak apa-apa, kasih itu nanti kita bagikan kepada mereka. Amin. Amin. Ya, biarlah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, saat mereka bersukacita, saat jemaat blessing bersukacita seperti ya apa yang dihadapi saat zaman daripada Herodes, apa yang para gembala-gembala orang Majus itu lakukan. Ayat 11 kita melihat bersama-sama, 2, 3 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan mereka melihat itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu Emas, kemenyan, dan mur. nah, ya. Mengapa kita warga Indonesia ini bulan Agustus sudah rapat Natal? Ayat ini mungkin terngiang-ngiang. Haleluya. Ayo, Yesus melahirin nanti 24 Desember dengan 25. Ayo kita rapat Natal, kita persembahkan seperti orang Majus. Amin. Haleluya. Ya. Begitu juga jemaat blessing, ayo kita kumpulkan. Ya. Sudah melahirin Yesus, kita persembahkan yang terbaik. Terima kasih juga aku tadi sudah dapat persembahan yang terbaik. Padahal bukan aku yang lahir, saudara, tapi aku dikasih amplop. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah jemaat yang memberi, yang lainnya aku tunggu. Amplop Natal Om, amin. Ya, jangan amplop nanti bulan 1. Bulan Ya. 2. Oh, bulan 2 nya, bukan bulan 1. Ya, saya bilang. Haleluya. Pokoknya kita hari ini bersukacita aja, amin. Ya. Jadi mereka semua bersukacita menyembah. Terima kasih jemaat di tempat suka menyembah Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan memberkati. Bahkan juga dikatakan di sini mereka membuka tempat harta bendanya, ya. Terima kasih jemaat, ya. Saya merenungkan jemaat di tempat ini kalau ada yang sakit, yang sedang berduka lagi, ya. Jemaat antusias memberi, ya. Roh Kudus ingatkan, lihat itu jemaat blessing itu suka memberi, lepaskan berkat terus kepada mereka supaya usahanya diberkati, rumah tangganya, bisnisnya, ya karirnya naik dan lain sebagainya, ya. Oh, berarti jemaat blessing ini kayak orang-orang Majus dari timur, ya, suka menabur, amin, ya. Dan kita siap-siap menuai. Karena sesuai dengan firman Tuhan, mereka membuka tempat hartanya, ya, bendanya, mempersembahkan persembahan itu kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini saudaraku, orang-orang Majus lakukan, dan ini juga kita lakukan sampai hari ini. Puji Tuhan, ya. Biarlah kasih kita jangan kendor, biarlah kasih kita jangan tawar, ya. Tadi saya ketemu dengan hamba Tuhan yang dikatakan dari Januari sudah kumpul Natal itu, dikatakan, ayo jangan seperti jemaat di Efesus, di Wahyu, kembali kepada kasih mula-mula. Jangan ada mendengarkan pengajaran ini dan itu, saudara, akhirnya goyah. Ya, dia katakan jangan, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan murka. Lihat itu bangsa Israel waktu dibawa Musa, mereka berubah, akhirnya pahit, marah, makanan gak enak, marah terus. Dan akhirnya Tuhan marah, mereka gak sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga jemaat di tempat ini, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Tetap pertahankan, tetap kembali lagi, amin. Mungkin kita tahun 2024 mulai tawar karena banyaknya persoalan, karena jugurnya suami kita misalnya, tapi suami di sini baik-baik, di sono sini banyak kali, saudaraku, ya. Terkadang tante bilang gini, aduh kalau aku tak kenal Tuhan, satu ini sudah meninggal.
Ya, berarti wanita itu kalau sudah keluar unek-uneknya kayak Maria saudaraku ya. Puji Tuhan lah, kau tinggalkan aku, kalau enggak aku cari. Enggak lah saudara, aku bercanda. Apa kali, hebat kali umumnya, bukan ya. Mari, kami sama tante suka bercanda-bercanda ya. Ceritanya suka bergurau gitu ya. Yang terakhir yuk ayat 12, 2, 3 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpinya supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Mari, kita semuanya sudah dengar tentang cerita Yesus. Jangan lagi kita mau dengar cerita-cerita yang lain. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Orang maju, para gembala mempersembahkan dan membuka hartanya, emas dan kemenyan. Ya, tadi juga pendeta yang kami ketemu di Bang Rio itu, ya, pengajaran-pengajaran jangan kasih perpuluhan lagi, itu kan zaman ini, zaman itu, jangan. Pokoknya firman itu jangan kita kurangi, jangan ditambahi. Begitu ya Pak Justin? Iya. Jangan dikurang-kurangi apa yang sudah dicatat Tuhan itu. Karena orang-orang yang apa itu namanya suka-suka apa itu namanya kan, dia tak pernah merasakan kayak Om Syahan ya. Kalau Om Syahan kayak beberapa hari ini merenungkan waktu kami memulai perintisan ini, tanah ini dulu penuh dengan hilalang dan pohon-pohon pete, dan jemaat waktu itu masih anak-anak remaja, zamannya Kak Risna. Ya, Kak Risna berarti masih SMP atau SMA ya. Yang lainnya itu di bawahnya Bapak Amiranya masih SD ataukah masih SMP gitu ya. Ada beberapa cowok-cowok dan kita Om katakan, ayo kita berdoa, kita bersih, yuk kita mau bangun nanti gereja ya. Oh semangat mereka, kami bersih lalangnya, baru kami bakar ya. Setelah itu ada dana kas 3 juta ya. Saya coba mau buat apa namanya fondasinya dan lain sebagainya. Ya saya sudah cari tukang ini bawa helper 2 orang. Waktu saya minta sama bendahara ini katakan, mohon maaf lahir dan batin ya Om. Kenapa? Kemarin waktu aku operasi uangnya itu terpakai. Amat tahe gitu ya. Aku jantungan pula. Tukangnya sudah datang saudaraku. Kemana lagi aku mau cari pinjaman, sedangkan uang kas sudah dipinjam. Jadi ada berapa sisa? Cuma tinggal 1 juta. Waduh, terpakai 2 juta gitu ya. Jadi akhirnya saya katakanlah sama tukang ini, Bang, dana cuma ada 1 juta. Nanti kerjakanlah ini, kalau nanti dia cicil, mungkin nanti gajian dia dari guru, itulah nanti untuk bayar upah kalian. Aduh Pak, aku sudah bawa helper ini 2 orang. Dia tinggalkan pekerjaannya itu kepalaku sakit saudara. Jangan saudara pikir perintisan itu enak-enak aja. Hah? Dengan siapa aku ngadu? Apa sudah ada kalian di sini? Aku bilang, ya maaf lah Bang. Dari apa lah ngomongnya Pak? Ini aku dimarah-marah di sini saudara. Ku ceritakan sekarang, biarkan ini sedih nanti ya. Terus kasih amplop tapi. Haleluya. Udah itu agak-agak marah juga dia. Terus aku diam-diam aja lah saudaraku ya. Ada dia kerjain, dia cicil ya. Selesai, habis uangnya nggak selesai saudaraku ya. Dan akhirnya Om Syan cobalah cari-cari donatur ya. Dan setelah itu pemasangan seng dipasang sama seng ini, sama tukang ini seng, separuh dipaku, separuh nggak dipaku. Sedangkan gereja ini tembus rumahnya Kak Risna. Langsung Kak Risnanya ini bagi-bagi, Om, itu gereja sengnya sudah terbelah semua, aman tahe ya. Sudah uang nggak ada, terbelah lagi seng, stres lagi. Kepada siapa aku ngadu waktu itu? Saudara belum ada. Aku ceritakan sekarang karena udah ada. Ya kan? Mau kemana pinjam uang, mau bagaimana ini kalau nggak diterusi katanya nanti kuda-kudanya itu kena panas, kena hujan, rusak. Akhirnya gimana ini tukang ngakalinya, beri saja Om ter. Saya belilah ter, baru diter-ter lah itu seng-seng itu. Bocor-bocor lah semuanya saudaraku kan, 2 kali kerja. Itulah kisah tentang anak sekolah saudara.
Artinya sekolah pengembalaan, sekolah membangun gereja, sekolah di dalam melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tante kalau di PT sering mengatakan kata-kata seperti ini. Kalau ada daun yang patah, jangan disimpan di dalam hati, buang ke laut. Haleluya. Kalau ada, mohon dimaafkan. Amin. Selamat Natal buat kita semuanya. 25 2024 Desember. Selamat tahun baru 1 Januari 2025. Semangat Natal, semangat tahun baru memberkati kita semuanya. Terima kasih buat kebaikan seluruh jemaat. Apapun yang sudah kita berikan selama tahun 2024 ini, Tuhan Yesus mengembalikan 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, ku cinta kau. Mari kita terus cinta Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus memberkati kita, sampai Tuhan Yesus juga datang yang kedua kalinya memberkati saudara dan saya. Haleluya. Inilah cinta kami Bapa lewat perayaan Natal malam hari ini. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, karena kami mengasihi-Mu dan kami melihat tentang dahsyatnya kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu adalah bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. I love you Lord. I love you Lord.
sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau turun dari surga ya Tuhan ke bumi ini, Firman yang menjadi manusia ya Tuhan dan diam di tengah-tengah kami. Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan di malam Natal ini ya Tuhan, sebagaimana ya Tuhan kelahiran-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami. Sebagaimana ya Tuhan Yesus, orang-orang Majus ketika berjumpa dengan Engkau ada sukacita yang besar. Demikian juga gembala-gembala ketika berjumpa dengan Engkau ada sukacita yang besar. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kelahiran-Mu biarlah menambah sukacita jemaat blessing ini ya Tuhan. Apapun situasi keadaan kami, apapun persoalan kami, apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan kami, tambah-tambahkan sukacita-Mu dalam kehidupan kami, tambah-tambahkan sukacita-Mu ya Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih ketika kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menjadi Raja damai dalam kehidupan kami, Engkau yang menjadi penasehat yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dialah firman yang kami dengarkan, praktekkan di dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi penyampai firman Tuhan di malam hari ini, kesehatan bahkan di dalam rumah tangga sebagai gembala Tuhan yang terus memberikan hikmat dan kekuatan ya Tuhan. Kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkatilah ya Tuhan Yesus. Terlebih juga kami berdoa buat perayaan Natal esok hari di tempat ini. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memberkati ya Tuhan seluruh umat-Mu. Terlebih ya Tuhan mengurapi pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan esok hari. Kuduskan kehidupan mereka sehingga pelayanan esok adalah pelayanan yang murni di hadapan-Mu. Bahkan seluruh jemaat biarlah sukacita untuk datang ke rumah Tuhan merayakan kelahiran besok hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat setiap perayaan Natal ya Tuhan, baik di Kota Batam maupun di Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan berikan keamanan, ketentraman ya Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk terorisme, jauhkan intimidasi, jauhkan segala bentuk penolakan-penolakan, sehingga ya Tuhan perayaan Natal dimanapun berada berlangsung dengan damai, berlangsung dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati ya Tuhan jemaat blessing, doa kami yang belum terjawab panjang tahun ini, biarlah di penghujung tahun ini ya Tuhan Engkau jawab setiap doa-doa kami. Amin. Sehingga ya Tuhan Yesus kami bersukacita lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pujian Tuhan, kita saksikan candlelight dan kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus, dan yang akan menyalakan lilin ada 5 orang yang akan dipanggil. Yang pertama yaitu Bapak Gembala, yang kedua Bapak Valen, yang ketiga Mama Fani, yang keempat Kak Risna, dan yang kelima mewakili sekolah minggu dan remaja Abang Efraim. Haleluya. Kita angkat pujian Malam Kudus. Boleh hidupin
semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau malam hari ini kami jemaat bersih bisa sama-sama merayakan Natal ini karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Engkau datang ke dunia ini membawa damai kepada kami. Setiap kami yang beribadah malam hari ini mendapatkan kasih karunia seperti Yusuf dan Maria. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janji-Mu lagi yang kami terima di akhir tahun 2024 ini. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok sampai Maranatha. Terus Engkau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati seluruh jemaat, memberkati seluruh aktivitas kami. Jadilah kami beribadah selama ini. Shalom Natal menjadi bahagian kami. Kasih sayang Natal menjadi bahagian kami. Malam hari ini kami penuh sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah lahir ke muka bumi ini untuk menebus kami orang yang berdosa, supaya kami semuanya diselamatkan dari murka-Mu yang akan datang. Hanya Engkaulah juru selamat di dalam hidup kami. Hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Hanya dengan pujian penyembahan dan ketaatan kami akan firman-Mu sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada saudara kami yang sakit sudah disembuhkan. Kalau ada saudara kami yang susah sudah dihiburkan. Kalau ada saudara kami yang bimbang dikuatkan. Kalau mereka terikat oleh keadaan dunia ini, mereka dilepaskan dan mereka kembali kepada Yesus. Inilah doa-doa perayaan Natal malam hari ini. Damai di bumi, damai di sorga. Itulah pesan Yesus untuk kita malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terang Natal sudah menjadi bahagian kami, menerangi bumi yang gelap ini. Terang Yesus sudah menjadi bahagian kami. Dimanapun kami berada menjadi terang dan garamnya Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Yes. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan tarian untuk Tuhan dari anak sekolah minggu. Kepada anak sekolah minggu kami persilahkan. Wih, mantap. Bisa bantu di atas bang, yes. Ayo nanti di atas atau di bawah. Ikonnya bang. Bagian.
Haleluya, hidup Adrian. Hidup Opa. Semangat. 1, 2, 3. Good job. Ada lagi. Mic-nya berani. Wait, wait. After this, what's in there? Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat Natal Papa, selamat Natal Mama, selamat Natal semua. Selamat Natal. Satu, dua, tiga. Good job. God bless. Ya. Gua senang. Ada lagi. Oh, ya. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. God bless. Yes. Adrian nanti hadiahnya ya. Baiklah, kaum ibu juga tidak kalah semangat. Kita akan Bukan kaum muda dulu. Kaum ibu terakhir. Salah nggak apa-apa. ya. Kamu Ayo. tidak mau kalah kan? Yes. Tidak akan mempersembahkan tarian. Haleluya. Hidup kaum muda.
Nanti you follow dance ya, you follow ya. You only do some chord. Ayo, pemudanya. Semua kaum muda maju, Rafa. 5.000 di situ, 5.000, uang 5.000. Itu uang 5.000 di tas. Ada. Karena bilang karena mau sawer. Oh, Nanti anak sekolah minggu nggak marah, aku nggak disawer apa. benar. Udah nggak usah deh. Ayo. Yang ceweknya di bawah, cowoknya di atas. Alfredo mana sama itu? Osbi. Cari-cari aja orang. Bukan Ephraim. Nanti mereka berdiri. Semangat Vino, semangat. Semangat Rafa. Dia dapat hadiah nanti jajan. Yes. Ayo jangan kalah. Yes. Mana Vino goyangnya yang kemarin? Semangat Joshua. Disawer nanti. Semangat Vino. Rafa semangat. Nanti ada yang penyet. Jangan habis. Oh ya, salam lagi. Sawer. Ayo Papa nih sawer. Udah mau habis. Udah mau habis. Nanti kau minum nggak usah ya, kau minum nggak usah. Ayo siapa mau sawer silakan. Yes, mantap. Jangan lupa perpuluhannya ya. Terakhir. Ayo kami ibu siap-siap. Terakhir. Baiklah. Kamu ibu sudah sangat. Ayo kami ibu, jangan kalah ya. Jelsong. Ayo, momen Natal. Kayaknya habis uangnya. Oh, 2000. Kami ibu 2000. Gimana Mas Sawer? Suhunya belum datang.
Is there a song? Okay. Already stand by. Ya. Siap. Nanti abang ada sini sawit. Ayo semangat kaum ibu, semangat. Semoga nggak lupa tariannya lagi. Gantian itu dia. Dari sini. Oh no. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ayo ibu sawit. Ayo berapa sawit? Berapa duluan atau? Nanti kalau semua habis. Oh mau habis. Semangat. Masih lagi jari-jarinya. Yes. Yes. Semangat Mafira, semangat Arifin. Amin, haleluya. Ayo Bang Palen, semangat. Ayo Koko Pendi. Wes mantap. Hidup Bang Palen. Mantap, mantap. Ayo Ompung, gak kalah Ompung. Yes. Waduh, ibu-ibunya dapat banyak ini. Panen terus ibu-ibunya. Ayo semangat. Yes. Yes. Semangat Natal, semangat Natal. Terima kasih Opung. Berputar. Semangat Mama Valeri. Semangat Mama Rini. Hebat itu. Horas. Inilah persembahan tarian dari kaum ibu GPPS Blessing. Mereka semangat merayakan Natal tahun ini, yes. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kami menggerakkan blessing masih kuat tulang tangan dan kakinya untuk memuji Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Pada hambanya. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom. Ya, selesai sudah ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih buat persembahan tari-tariannya. Terima kasih buat sawerannya. Tuhan memberkati. Semangat Natal memberkati kita semuanya. Jangan lupa besok kita ibadah juga lagi jam 10 pagi. Ya, kita merayakan Natal. Kita bisa saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Tetapi juga besok kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Mungkin ada jemaat yang bikin kue kompak loyang, boleh dibawa. Atau juga ada kue bolu, boleh kita makan bersama-sama di tempat ini. Bahkan juga mungkin ada bawa minuman, kita nikmati bersama-sama ya. Dan di situ kita nanti akan bersalam-salaman. Dan kita juga mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita nanti pulang ke rumah, tiba dengan selamat dan sampai juga dengan selamat. Terima kasih juga buat Koko Fendi yang hadir hari ini, yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan juga. Yang Om pegang ini Koko Fendi yang kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, karena Kak Risna bilang siapa mau beri mic? Ah, itu orangnya Kak Risna ya. Haleluya. Ya, selesai sudah ibadah kita. Mari kita pakai berdiri semuanya. Kita mau katakan kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Keajaiban-Mu demi keajaiban-Mu sudah menjadi bahagian kami malam hari ini. Sukacita Natal sudah kami terima yang daripada-Mu melalui ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan memberkati terus kesehatan kami. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami ada disediakan makan dan minum, kuduskan dengan kuasa darah-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa kami, untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya, memberkati orang-orang yang kekurangan seperti Tuhan Yesus memberkati kami. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, esok sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Saat engkau masuk
masuk, saat engkau keluar, saat engkau tidur, saat engkau bangun. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagianmu hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.